Bagian ke-6 ini dibuka pada satu malam saat tim Sersan Eric dari Peleton 3 menyergap seorang serdadu musuh dan mengamankannya dalam sebuah patroli. Tapi insiden konyol langsung terjadi. Yang mana kekonyolan Kapten Amerika ini akan menjadi kasus tersendiri yang merugikan Sersan Eric ke depannya. Sedangkan di sisi yang lain, Iceman sudah melihat kota Al-Qud di kejauhan dan memerintahkan timnya untuk tetap fokus terhadap segala pergerakan. Dan esok paginya Godfather muncul dan turun dari Huey setelah tampaknya mengadakan meeting dengan Jenderal Mad Dog Mattis. Dirinya bergabung dengan pasukan dan langsung memimpin briefing, memberitakan jika Kolonel Dodi dengan pasukan resimen tempur utama telah merebut kota Al-Qud. Namun setelah aksi pertempuran ini, Kolonel Dodi langsung dimutasi oleh Mayor Jenderal Mattis karena sedikit kesalahan di masa lalunya yang pernah membantah komando Mayor Jenderal. Dan tentu saja Godfather tak ingin berada di sisi amarah sang jenderal dan memutuskan untuk menuruti semua keinginan Mayjen ini. Kasus pembangkangan perintah yang disampaikan oleh Godfather ini terlalu ditanggapi serius oleh pikiran sempit Kapten Craig yang setelah berkonsultasi dengan Sersan Ray Grigo malah membuat dirinya diadu domba dengan Letnan Vic. Karena nyatanya Vic memang pernah membangkang dari perintahnya di episode-episode yang lalu. Sementara di Bravo 1, Walt Hesser menyiapkan laporan tertulisnya setelah insiden penembakan warga sipil di kota Muwafaqiyah. Sementara Iceman menyampaikan keluh kesahnya pada Letnan Vic jika First Recon Marine sudah beralih dari pasukan pengintai menjadi tentara pemukul atau penyerbu. Dan ini jelas bukan doktrin tugas mereka. Karena dengan menjadi pasukan tempur, First Recon Marine sudah terlampau sering membunuh warga sipil. Tapi Letnan Vic tak bisa apa-apa pula mengingat mereka hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Godfather. Selanjutnya konfrontasi antara Kapten Craig dan Letnan Vic terjadi, yang mana Craig menegaskan bahwa mulai saat ini dirinya tak ingin lagi diinterupsi pada saat memberi perintah. Dan Vic tak ada hak sama sekali untuk meragukan setiap instruksi Kapten Craig. Yang nyatanya kita tahu bersama jika segala perintahnya memang tolol dan berbahaya. So you know there'll be no more questioning of my orders. Perjalanan pun dilanjutkan kembali. Kali ini para pasukan menemukan 2 buah mobil berisi penuh dengan kawanan laki-laki telanjang. They say they were robbed. Lying motherfucker. Dalam interogasinya, Miss mengatakan jika mereka adalah warga sipil Irak yang dirampok oleh pasukan Saddam, dan beberapa anggota keluarga mereka bahkan sudah ditembak mati. Namun untungnya insiden pagi ini tak berujung fatal bagi First Recon Marine. Malam hari pun tiba, Sersan Mayor Grigo melihat ada sebuah tank T-72 sedang terparkir di tengah padang ilalang, dan secara sepihak memerintahkan tim Rudy Reyes untuk mengirim patroli memeriksanya. Padahal tank ini sudah diamati sejak tadi siang. Dan lagi pula saat ini hampir seluruh tim Rudy Reyes menderita sakit. Namun Serma Ray Grigo tak mau tahu, hingga akhirnya Sersan Lovell dan Bravo 3 bersukarela menggantikan menjalankan patroli yang berbahaya ini. Sedangkan di sudut Bravo 1 di mana Letnan Vic berusaha menghibur Iceman dan anak buahnya, Doi mengatakan jika misi menuju Al-Qud ialah tipuan Jenderal Mad Dog Mattis, strategi untuk mengecoh pasukan Saddam, karena tujuan sebenarnya dari First Recon Marine ialah ke kota Baghdad, ke jantung pertahanan Saddam Hussein ini sendiri. Menengok situasi Sersan Lovell dan anak buahnya yang menginvestigasi tank T-72 ini, sebuah patroli yang sia-sia karena tank ini telah bobrok dan memang tak memberikan ancaman selain ketakutan pribadi Serma Ray Grigo. Mereka merasa seakan sudah dikerjai oleh Ray Grigo. Dan Letnan Vic tak tinggal diam atas patroli percuma ini. Doi menghampiri Ray dan memarahinya karena telah mengirim salah satu timnya tanpa memberitahu dirinya sebagai perwira. Ini sebuah pelanggaran rantai komando yang tak dianggap ringan oleh Letnan Vic. Tapi menurut Serma Ray, dirinya sudah meminta konfirmasi patroli ini pada Letnan Vic. Hanya saja saat itu, Vic sedang tertidur lelap.
Satu miscommunication yang bisa saja dibayar dengan nyawa para pasukan. I was just trying to cover you. Waktu pun berlalu dan sampailah di esok siangnya di jalan tol menuju Baghdad. Bravo menemukan ratusan pengungsi Irak meminta pertolongan. Hingga mereka pun memutuskan untuk memberi jalan pengungsi yang sudah melangkah sejauh 350 km ini. Dan sebisa mungkin mereka memberikan pengamanan. Bahkan tak sedikit pula Bravo lain yang memutuskan untuk membantu para pengungsi yang kebanyakan perempuan dan anak-anak ini. Hingga tiba-tiba di depan Iceman muncul seorang gadis yang fasih dalam berbahasa Inggris, menyebutkan jika kedatangan pasukan Amerika sudah sangat menyusahkan hidup mereka semua. Kalau marinir berpikir mereka akan memerdekakan atau membebaskan bangsa Irak, ini ialah salah besar. Karena nyatanya, Amerika menginvasi Irak karena negara Saddam ini memang penuh dengan minyak bumi. Fakta yang sudah jadi rahasia umum dan tak mungkin lagi dibantah oleh Iceman. Hingga Godfather menelpon Letnan Vick meminta mereka untuk segera bergerak maju sekali lagi. Tapi lagi-lagi insiden konyol yang tak disengaja terjadi dan korban pun jatuh lagi. Perjalanan pun berhenti dan pada malam hari saat semua pasukan tertidur, Iceman bercakap pada Letnan Vick, mengatakan besar kemungkinan jika semakin mendekati Baghdad, misi First Recon Marine mungkin sudah bisa dikatakan berakhir. Dan mereka berdua bahagia dengan akhir invasi ini. Tapi saat Iceman pergi, muncullah Godfather yang menyatakan jika dirinya akan mengatur dengan markas pusat agar First Recon Marine bisa mendapatkan misi sekali lagi, menerjunkan batalionnya ke tengah panas pertempuran sekali lagi sebelum semuanya ini berakhir. Pernyataan yang sebenarnya berkebalikan dengan keinginan para pasukannya sendiri. Pagi dibuka dengan penuh kegembiraan saat para marinir menggoda tentara perempuan bagian supply hingga Sixta datang dan memarahi mereka semua. Menuju ke pusat komando batalion, briefing pertama pun sudah dimulai di tenda Godfather, menyatakan jika sebentar lagi perang akan usai, dengan pasukan utama marinir sudah mempenetrasi Baghdad dari sisi timur dan selatan. Ini membuat yang tersisa hanyalah sisi utara Baghdad, yang belum diserbu dan di sana dijaga oleh divisi armor seperti tank dan artileri milik Saddam Hussein. Dan menurut Godfather, First Recon Marine akan membuat dirinya sibuk sendiri menyerang sisi utara ini, menduduki sebuah kota bernama Bakubah. Kabar terbaru selanjutnya ialah bahwa pasukan First Recon cadangan, yaitu Kompi Delta, sudah sampai di tempat mereka dan ingin menggabungkan diri. Hal yang betul-betul dibenci oleh semua Kompi Alpha sampai Charlie. Persiapan berangkat ke Baghdad pun dilakukan. Semua pasukan melakukan pemeriksaan senjata atau memperbaiki performa Humvee-nya. Sedangkan Iceman lebih memilih untuk memberi briefing pada Bravo 1, mengatakan perjalanan kali ini akan langsung menuju jantung permasalahan, misi yang paling berbahaya dan mematikan. Namun tiba-tiba muncul seorang kawan lama Bravo 1 yang kini bergabung dengan Kompi Delta, di mana Doi langsung mengungkapkan kekecewaannya bergabung dengan Kompi cadangan ini dan menyatakan betapa kacau dan ruwetnya Kompi Delta dan perjalanan tempurnya. Tentang bagaimana pula Kompi Delta ini berusaha merusak moral anak-anak Irak dengan membagikan majalah porno untuk semenit berikutnya membasmi hanguskan desa dan kota mereka, mencatat banyak korban sipil dalam tiap perjalanannya. Untungnya perjalanan kali ini dikawal oleh sebuah LAV berada paling depan. Namun Iceman terus meminta anak buahnya untuk tetap fokus. Dan sebelum malam berakhir, sergapan datang dari kiri dan kanan jalanan, membuat pertarungan di malam buta ini terjadi lagi dengan musuh yang kini jelas lebih pintar bersembunyi, hingga Bravo tak memiliki kesempatan untuk membalas. He advised the LAVs are egressing to the south. Break. Fine, take it to the LAVs in front of us just cross the magic line. Oh, hold on, buddy. That's a fucking village over there. Rockets, mortars, machine guns.
Ray, halt the vehicle. LAVs have stopped. Namun untunglah Iceman CS bisa menuju ke garis aman. Tapi rupanya hal ini tak dipedulikan oleh Kompi Delta. Mereka segera merilis tembakan dari posisi paling belakang konvoi, yang malah menghancurkan pemukiman yang penuh warga sipil di depan. Keesokan harinya giliran assassin menjadi ujung tombak. Sementara Iceman dan krunya menyisir tanah di sisi kanan, berusaha menemukan sisa-sisa musuh sampai Didn't work for that guy. untungnya Bor, tak ada yang terluka dari kesalahan salah satu sersan assassin ini. Di siang hari, posisi Bravo 1 yang tepat di belakang Kompi assassin menjadi target mortar musuh dari kejauhan. Iceman dengan cekatan meminta izin untuk mundur dan berpindah posisi. Namun request ini ditolak. Instruksi superiornya ialah untuk mempertahankan posisi apapun yang terjadi. Sedangkan memang Kompi assassin di bawah komando Kapten Brian sedang menyerang. Merangsek maju dengan pelan tapi pasti, mengusir semua musuh dari lubang perlindungannya. Tapi kemenangan singkat ini dinodai oleh aksi konyol Kapten Amerika, di mana ketololan maksimalnya disaksikan langsung oleh salah satu pasukan Kompi Delta, membuat Sersan Eric semakin khawatir akan kasus-kasus ini. Aksi tempur kolektif ini juga turut membebaskan rakyat sipil Irak yang mengungkapkan kebahagiaannya pada Letnan Vic. Sementara tawanan yang ditangkap mengatakan bahwa dirinya hanya terpaksa berperang membela Saddam Hussein, karena jika tak ikut berperang melawan Amerika, doi sendiri akan ditembak mati oleh pasukan Saddam. Dan perjalanan pun dilanjutkan kembali hingga memasuki pusat kota Baghdad, di mana asap-asap menjadi penyambut mereka dan bau kerusuhan serta ketidaktentraman sudah mengambang di udara. Mereka terus menyusuri kota dan sekaligus merasa kaget saat menemukan bahwa Baghdad ini jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Sebuah metropolis megah yang sangat modern untuk sebuah negara Islam yang dalam anggapan Amerika dipimpin oleh seorang tiran. Dan apa yang akan terjadi pada First Recon Marine khususnya Kompi Bravo bisa kita saksikan bersama di episode berikutnya. Wassalamualaikum, yuk bye.